Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal fi ahkamis salam, menjelaskan hukum-hukum salam. Bukan salam-assalamualaikum, bukan. Salam itu maksudnya jual beli lewat pemesanan. Menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam tanggungan, ditanggungkan. Salam tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Setiap transaksi di dalam Islam harus ada ijab, ada qabul. Setiap akad itu selalu ada ijab, qabul. Akad nikah ada ijab, ada qabul. Akad jual beli ada ijab, ada qabul. Ijab artinya penyerahan, qabul artinya nerima, nyanggakeun barangna nampi atosna itu. Wa yasihus salamu, transaksi salam itu sah halan dengan cara kontan, wa muajjalan dan tempo. Tempo itu berarti ada jeda waktu antara akad dan penyerahan barang, antara iya dan penyerahan barang. Tempo ya, tempo gitulah yang disebut tempo. Tempo itu waktu, aya jeda waktu. Apa namanya? Iya, waktu nangkai sudah. Istilahnya tempo. Tempo, jatuh tempo ya. Jatuh tempo artinya punya setoran tanggal 10 ya. Jatuh tempo tanggal 10. Tempo itu berarti waktu yang sudah ditentukan. Jika transaksi salam dimutlakan maka sah dengan cara kontan menurut pendapat yang lebih sahih. Fima wa innama yasu'u salamu, dan pastinya sah transaksi atau jual beli salam fima takamala fi khamsu syara'ita, yang di dalamnya terdapat 5 syaratnya. Yang pertama, ayyakuna, harus ada barang yang dipesan itu madbuton bisifati, dibatasi dengan sifat. Kalau kita pesan barang harus jelas sifatnya, yang sifatnya itu bisa bikin beda. Beli HP Samsung merek, nah kan jelas. Beli HP merek Samsung tipe A misalkan 52 A 72, tipe tidak jelas. Nah itu namanya sifat. Beli sarung BHS, warnanya merah, coraknya salur, itu. Apalagi kalau sekarang ada gambarnya, enak, itu namanya pensifatan. Jadi barangnya disifati yang membuat barang itu nampak beda dengan barang lainnya. Mau sarung BHS, BHS itu kelas berapa? Kelas 500.000, ayo 800.000, ayo 1.200.000, ayo 3 juta, ayo 5 juta. Kalau beli BHS dikasih ternyata yang mahal, suruh bayarnya yang 3 juta nggak mau, ya berarti memang tadi salah pemesanannya. Terus jelas yang berapa duit gitu. Beli peci nomornya berapa, 7, 8, itu namanya sifat, pensifatan yang membedakan dari barang lainnya.
atau barang sejenis tapi lainnya yang beda dengan lainnya. Orang beli kopiah itu naon tunjuk mana jelas. Ini kalau pesan begitu pesan bibit pohon mangga, saya pesan pohon mangga, jelaskan pohon mangga anu naon gitu. Ya, pohon mangga jenisnya aromanis, madu kraton, itu jelas itu namanya sifat, pensifatan. Saya pesan mobil ya, edisi terbaru. Anu batur di Karawang can begeun. Mobil naon eta teh. Terbaru lah, Innova terbaru. Nu can aya di Karawang. Ya bingung kan gitu mah. Kudu jelas tipena. Tipena naon? Innova. Tipe P, tipe G, Venturer, jelas. Tahun berapa? Tahun 2022. Jangan aya Pak. Pasti cenah nu meuli yang 2002. Tahun lagi jangan lincah. Itu harus jelas. Nah, yang kedua, wa ayyakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairuhu. Barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Di sini mah contohnya apa ini? Jenang harisa dan minyak makjun. Maksudnya campur barang yang tercampur dengan barang lainnya. Terus ya, nuka yang ketiga, walam yadkhulhun naru bi harati. Yang ketiga, barangnya bukan diproses dengan api. Nah ini saya lihat api. Tapi jika barang tersebut memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah transaksi salam pada barang tersebut. Nah, ini ada dia maksudnya yang diproses oleh api kan banyak, golok pakai api, golok pakai api. Ini kan fikih apa nggak tahu. Menurut mazhab Hanafi itu, kalau api itu termasuk alat bersuci. Api itu termasuk alat bersuci. Seperti air, alat bersuci itu kan air umum, air mah. Nuka dua debu, ya kan? Makanya tayamum bisa pakai debu. Yang ketiga api. Jadi kalau ada barang yang najis kemudian dipanaskan oleh api, barangnya hilang. Maksudnya gitu. Bukan berarti wudu pakai sana. Nah, itu wudu mah kudu pakai cair. Maksudnya bersuci dari najis seperti itu. Contoh, orang bikin bata itu kecampur najis. Nah, terus batanya itu kemudian belum dibakar. Nah, najis yang tadi nempel di bata itu setelah proses pemanasan atau pembakaran itu berarti suci sehingga sah untuk dipakai ngebangun. Jadi dengan begitu kan akhirnya mudah. Agama ini menjadi mudah. Jadi kan yang namanya di tempat pembuatan bata itu kan pasti itu hampir mungkin dipastikan tercampur ada najis. Sebab nu barogan liyo itu jambe. Pasti barogan hayam nanti kadinya. Ya. Ya teh ucing. Nah, kalau itu dipanaskan itu menjadi dibakar itu jadi suci. Itu contoh. Itu menurut Imam Abu Hanifah itu.
Jadi kita apa? Kita ambil aja. Kira-kira menunjang kehidupan kita itu ya ambil. Keempat, wa alla yakuna, dan barang yang dipesan itu tidak boleh al-muslamu fi muayyanan, sudah ditentukan, tidak boleh muayyan. Contohnya ini gini kita tanya, kalau muslim fee-nya sudah ditentukan, seperti aku memesan barang ini dengan biaya baju ini padamu pada budak ini misalkan, maka hal itu bukanlah transaksi salam berdasarkan sebagian ulama, dan juga tidak sah transaksi jual beli menurut pendapat Azhar. Ayat tadi mah dijelaskan, ya disifati, ini ditentukan. Memang fikih begini ribet. Yang kelima, wala min muayyanin, tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan. Seperti saya menyerahkan dirham ini padamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini, tapi sudah khusus, jadi itu jelasnya. Nah kalau sekarang konteksnya ini kan fikihnya ini kan fikih lama ya. Hanya dasar-dasarnya saja bahwa jual beli dengan pesan itu boleh, intinya itu sesuai dengan sifat atau barang yang digambarkan dan barang yang dipesan. Kemudian deal oke, berarti langsung transaksi. Nah sekarang itu kan pakai online. Untuk yang barang-barang yang bisa dibeli dengan online, yang kecil-kecil ya itu sah. Jual beli online itu sama dengan jual beli salam. Jadi barangnya belum kepegang, belum kelihatan. Bu-ibu beli baju warna merah, bahannya harus misalkan katun, jelas sifatnya. Tapi pas nyampe ternyata katunnya tidak sesuai dengan bahannya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah maka harus ada syarat bolehnya memilih tetap. Jadi harusnya ada gitu, kecuali memang tidak ada barang lain yang dimaksud oleh si pembeli kecuali barang yang diinginkan itu sesuai dengan deskripsi produk. Kalau deskripsi produknya itu bagus, ternyata yang nyampe itu beda, nah itu jadi akhirnya kekecewaan. Nah kecewa itu membuat transaksi itu menjadi tidak sah. Karena itu untuk mencegah itu bagusnya dilihat dulu. Nah itu kekurangannya transaksi pemesanan. Beli baju ukuran L atau XL, terus nyampe ternyata ukuran L-nya tapi kecil. Nah itu kan bisa terjadi. Nah itu boleh ada yang namanya garansi ya, nggak cocok barang kembali. Itu. Kemudian sekarang misalkan COD itu kan nggak boleh buka barang sebelum dibayar. Bener ya Ibu ya? COD itu nggak boleh buka barang sebelum dibayar. Ketika dibuka kemudian harus dibayar, maka setelah dibuka wajib bayar. Terus kapan kita boleh melihat barangnya? Jadi tetap melihat barangnya itu sebelum nyampe, artinya pada saat memesan. Nah karena itu jual beli pesanan ini ada kekurangannya, itu tidak puas
Kalau belanja itu kan puasa kalau pegang, dipegang-pegang, dirasa-rasa, ya dilihat dibandingkan dengan yang lain. Kan begitu biasanya ibu-ibu ya. Kalau beli misalkan. Nah ini punya ya. Kalau ini kan kalau di online kan nggak bisa dibandingkan, hanya digambar aja di HP. Lihat, oh bagusan ini, gitu. Pas nyampe ternyata nggak sesuai. Itu kekurangannya. Tetapi kemudahannya ya banyak, apalagi masa pandemi ini. Nah, jadi seolah-olah jual beli online dalam bahasa fikih itu salam saat ini itu sudah diprediksi oleh para ulama itu akan sangat berguna bagi masyarakat, terutama kejadian seperti sekarang masa pandemi. Sekarang kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mall, nggak boleh ke mana lagi, pusat-pusat perbelanjaan, tapi kita butuh barang itu. Nah, ada penyedianya, ada fasilitasinya, yaitu aplikasi, ada marketplace, ya boleh. Jadi sudah diprediksi oleh para ulama itu bahwa nanti jual beli model pemesanan ini sangat berguna untuk masyarakat. Di awal-awal PSBB dulu itu kan kita nggak boleh kemana-mana selama berapa minggu, waktu 2 minggu itu ya, 2 minggu itu mau makannya susah. Akhirnya pesan pakai GrabFood. Nah yang gitu, pakai Grab, pakai GoFood itu boleh ya. Walaupun pas kita cobain, aduh asin banget, aduh habis tering, ya nama resiko gitu. Tapi kan sebab tos lapar ya nggak enak. Kalau nggak dibeli kan kasihan. Itu berarti kita zalim. Kalau kita udah pesan, ya itu seperti itu. Itu intinya itulah, jual beli salam itu intinya gitu. Nah, intinya aja. Yang kedua kemarin